Tetap semangat dalam Tuhan. Para pemirsa yang saya kasih, kita bersyukur sekali karena kita bisa ketemu di episode ini dengan tema kedaulatan Allah. Bicara tentang kedaulatan Allah, maka bicara tentang prerogatif Allah terhadap manusia. Manusia tidak bisa memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Maka prinsip dasarnya adalah Allah yang aktif, kita itu pasif. Nah, ketika Allah aktif terhadap kita, maka kita yang pasif membuat jadi diri kita aktif. Ini menarik sekali. Dan kita akan bahas ini membuat menjadi lebih cair karena saya mengundang seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya dan secara khusus punya pengalaman hidup yang luar biasa. Dipanggil Tuhan dengan cara yang spektakuler. Dan tetapi dia bisa sampai hari ini eksis di pelayanan semua oleh karena Tuhan. Ini bicara tentang kedaulatan Allah. Bersama dengan saya tim pelayanan, teman dekat, mitra pelayanan juga, Adon. Halo, What's up, brother? Baik. Dan kita akan ngomong jauh ya, Jana. Kita berdoa dulu ya, bro ya. Iya. Bapak, terima kasih. Kami dalam perbincangan ini, Engkau hadir. Dan biarlah pemirsa menyaksikan acara ini pun diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan sendiri yang ada bersama dengan kami dalam perbincangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Don, pemirsa mau dengar suara lu dulu, bos. Nyanyi dulu refnya aja. Oh gitu ya. Satu album, jangan dulu ya. Satu album boleh. Oke, Don, silakan. Yesus tersalib bagiku, kau mati bagiku di Kalvari, kasih tercurah bagiku, hidupkan jiwaku, Yesus, semua pengorbananmu bagiku. Tersalib bagiku. Wah, iya. Dahsyat banget. Ini album yang baru, bos. Album yang baru ya. Ada lagu itu ya. Ada lagu itu karena aku nggak bisa sampai hari ini tanpa pengorbanan dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Dan pemirsa perlu tahu juga nih, bos. Selama ini kan ada di kancah musika secara sekuler ya. Iya. Tetapi kamu juga sekarang ini intens dengan pelayanan rohani. Iya. Tapi saya mau mundur ke belakang jauh sekali nih. Seorang Adon. Seorang Adon ini siapakah dia? Kamu secara khusus dan bagaimana cara Tuhan panggil kamu? Nah, dasar kita dari firman Tuhan dulu, Bang. Oh, Kita buka kitab dulu ya. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat 25 sampai 31 perlu dibaca. iya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Waduh, ini dalam banget nih sebenarnya. Wah, sangat dalam nih. Dalam banget nih. Luar biasa nih. Terima kasih firman Tuhan, luar biasa. Ini ayatnya kuat banget. Ayat ini kuat sekali, sederhana tapi kuat sekali Paulus tulis ini. Kenapa saya bilang kuat? Karena Tuhan tidak cari orang yang wah. Tuhan tidak cari orang yang spektakuler. Tuhan tidak cari orang yang begitu amat luar biasa pengalamannya. Tapi Tuhan cari orang yang tidak punya nilai sama sekali. Yang terdampar, yang lemah, bahkan yang bodoh sekalipun. Tuhan bisa mengubah. Kalau cari orang pintar, terlalu gampang. Biasanya udah begitu. Coba dilihat dong. Yang saya temukan selalu di gereja-gereja. Orang biar kata gelarnya tuh S3 kah? Mau dia profesor, mau dia PhD sekalipun. Kalau dia itu karena jalur sekuler, ngerti firman Tuhan jadi bodoh. Tapi kita lihat ada orang yang biasa-biasa saja, punya relationship dengan Tuhan oke. Tuhan percayakan dia dengan luar biasa. Nah, ini yang sangat berbeda sekali antara dunia sekuler dengan dunia rohani. Saya tidak pernah terkesima
dengan orang yang punya titel begitu panjang di dunia sekuler, kemudian dia coba untuk masuk dalam dunia rohani. Dia pikir sama, berbeda banget. Sangat berbeda. Karena dunia sekuler berdasarkan ini yang diisi. Tapi dunia rohani masalah hati, baru mempengaruhi pikiran. Nah ini ayat ini menjadi kuat nih Don. Apa yang lemah bagi dunia itu dipilih Allah. Ya. Apa yang bodoh itu luar biasa ya. Luar biasa sekali. Supaya jangan ada seorang pun kalimat baik di situ. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Don, mau dengar dulu nih Don, kesaksian Adon asal dari mana bro? Papa saya orang Solo, ibu orang Madiun, dan saya lah di Pecangaan. Kami memang dulu dari keluarga yang sangat kekurangan sekali. Secara ekonomi? Secara ekonomi, kami harus kontrak rumah bertahun-tahun, lalu pindah ke kota Bogor, dan saya masih ingat ayah itu dulu kerja sebagai bawahan buruh pabrik gitu, dan ibu kadang-kadang di rumah ketika ayah nggak punya uang tuh mengumpulkan kertas-kertas yang nggak terpakai tersisa di rumah, koran, botol bekas itu dikumpulin. Dan itu bisa memperpanjang kehidupan kami ketika ibu bawa ke pasar dan menjual itu. Bisa menjadi makanan buat kami. Satu keluarga berapa orang? Saya punya 2 orang kakak. 2 orang kakak? Saya anak bungsu, iya. Kamu anak bungsu. Nah kamu melihat peristiwa itu tidak berpikir hari ini seperti ini? Sama sekali tidak berpikir gitu. Sama sekali kami waktu itu mungkin bisa dibilang nggak punya harapan. Dan maaf waktu itu kami memang tidak mengenal Tuhan. Karena memang beda. Ya, kami berbeda, kami nggak mengenal Tuhan Yesus. Tapi memang lewat satu orang di mana papa saya kerja sebagai buruh pabrik itu ada bos yang memperhatikan keluarga kami, tapi memang nggak pernah ceritakan soal Tuhan Yesus. Tapi kehidupannya sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan. Ini poin nih Don. Banyak orang Kristen tidak memberikan contoh yang benar kepada orang lain. Ya. Walaupun salib gede banget di dadanya. Tapi ada orang Kristen juga yang tidak gemborkan dirinya Kristen. Tetapi dia memberikan sebuah tindakan praktis sebagai orang yang sungguh takut akan Tuhan. Peristiwa itu terjadi dengan diri kamu kan? Dan keluargamu kan? Iya, itu masih di Pecangaan waktu itu. Dan terus bagaimana? Dan waktu itu ayah saya ada di ruang tamunya, namanya Pak Lodo. Pak Lodo di Pecangaan dan menemukan satu majalah mimbar. Dari situ ayah saya tahu, oh Pak Lodo ini begitu penuh kasih sama keluarga kami. Karena ternyata dia mengenal Tuhan Yesus. Dari majalah itu ayah saya tahu bahwa Pak Lodo orang Kristen. Lalu Pak Lodo ayah saya bilang sama Pak Lodo, boleh kami sekeluarga ke gereja. Karena ayah saya belum mengenal Kristus, jadi taunya gereja, taunya Kristen. Dan dari situ kami akhirnya percaya sama Tuhan. Dan ayah saya minta kami sekeluarga beberapa tahun kemudian pindah dari Pecangaan ke kota Bogor. Ayah saya bilang, pasti Tuhan menolong kita. Kalau di Pecangaan Tuhan menolong kita, pasti kalau kita percayakan hidup kita sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita di kota Bogor. Puji Tuhan. Para pemirsa, bicara tentang kedaulatan Allah, maka bicara tentang cara Allah menggunakan apapun dan situasi apapun, kondisi apapun, dan siapapun. Bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Allah itu berdaulat. Dan puji syukur bahwa keluarga besar dari Adon ini mengenal Tuhan Yesus karena lewat seorang pengusaha. Iya. Dan pengusaha itu dipakai Tuhan untuk penetapan terhadap kedaulatan Allah itu sendiri. Betul sekali. Ini disebut dengan Allah itu berdaulat. Waduh, kalau bicara ini pasti bicara tentang pemilihan Tuhan. Betul. Oke, Don, kalau bicara tentang pemilihan Tuhan dan kedaulatan Allah ini dan kemudian kalian pindah ke Bogor, apa yang sedang kalian pikirkan saat itu dan kemudian kalian bisa sampai hari ini bisa move on, ini luar biasa. Jadi saya cuma berpikir kalau di Bogor mungkin anak-anaknya bisa dapat bersekolah lebih dekat gitu. Bisa di kota Bogor, di Jakarta, di Bandung. Kalau di Jawa Tengah kan mungkin saat itu di desa Pecangaan mungkin agak jauh. Dan ayah saya berpikir cuma kehidupan yang lebih baik. Tapi ayah saya suka bercerita sama ayah saya pengen tahu sejarah keluarga kami. Ayah saya bilang, ayah tidak menyangka melihat kamu sekarang melayani Tuhan, dia pakai Tuhan buat generasi ini.
Dan sebelumnya kan memang di base jam ya. Dari kecil pengen jadi Nah itu penyanyi. kenapa bisa lari ke situ? Dari kecil tuh pengen jadi penyanyi. Jadi kalau ada yang tanya sama orang, ada orang tanya sama saya gitu, kamu mau jadi apa ya? Saya bilang, kamu bilang ya punya mimpi yang besar. Karena kita orang nggak punya, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah saya masih kecil jadi kan nggak ngerti. Maksudnya apa sih? Kita orang nggak punya tapi Tuhan yang punya, Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Saya bilang, pokoknya bilang mimpi yang besar. Mau jadi apa? Nanti kalau suatu hari tercapai itu pasti karena Tuhan. Lalu saya bilang, aduh kamu mau jadi apa? Saya masih kecil, masih 6 tahun waktu itu. Dan saya bilang mau jadi penyanyi. Dan orang yang dengar mungkin bilang, aduh nggak mungkin. Ibunya cuma jualan kertas, bapaknya kerja di pabrik. Dan ibu tuh nggak bisa kasih uang buat saya belajar vokal. Akhirnya kamar mandi, tempat kontrakan kami jadi tempat saya latihan nyanyi. Dan ternyata benar bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami. Akhirnya saya ketemu sama Base Jam. Bertahun-tahun Tuhan bawa sama Base Jam dan sekarang sama masih di Base Jam. Tapi tahun 2000 Tuhan ubahkan. Dan Tuhan mengingatkan semua perjalanan hidup kami bahwa kami dari orang yang sangat kekurangan. Lalu Tuhan pengen kehidupan kami sekeluarga terutama saya, bagaimana Tuhan mengubahkan itu bisa mengubahkan orang lain juga. Lalu waktu di Base Jam tuh lagu hitnya apa ya Dan? Bukan Pujangga, itu tahun 98. Oh gitu ya? Itu sangat fenomenal lagu itu. Ya. Tahun 98 ya. Itu lagu itu fenomenal banget. Fenomenal banget. Dan itu Base Jam diangkatnya dengan luar biasa ya. Iya. Dalam kondisi-kondisi itu ya, pada saat itu ya. Pada saat itu band belum terlalu banyak. Dan itu bagaimana perasaan orang tua dan kemudian kamu ada di layar televisi dan kemudian seorang anak yang bisa dikatakan dari keluarga yang tidak mampu. Iya. Yang hanya buruh pabrik dan kemudian ibunya bekerja untuk memungut kertas dan kemudian ya yang waktu itu tidak berpikir punya harapan yang besar. Betul. Dan kemudian itu menjadi kenyataan. Apa yang ada di dalam benak pikiran orang tuamu yang kamu ketahui? Saat itu malah keadaan kami lebih terpuruk gitu. Jadi bapak sama ibu saya tuh terikat banyak hutang. Karena gaji bapak itu nggak cukup buat bisa menguliakan anak-anak. 3 anaknya ke perguruan tinggi. Ibu sama bapak harus bertahan hidup. Dan membuat kami berhasil dengan berhutang sama orang. Dan waktu Base Jam itu muncul di musik Indonesia, kami dalam keadaan terpuruk itu. Dan melihat anak-anaknya berhasil, ada televisi, ada di radio, dan puji Tuhan, Tuhan kasih banyak jadwal tur, itu bisa menolong kami untuk menutupi hutang itu. Bapak Ibu cuma bisa menangis bahwa dari Pecangaan sampai ke Kota Bogor, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan selalu kasih stand itu selalu baru dan surprise buat kami. Gitu. Nah, ini menarik ya, Dan. Saya mencoba melihat ini bagian ada puzzle-puzzle yang akan dipisahkan. Dan tadi semenjak kamu cerita di pikiran saya udah muncul tuh sebuah puzzle-puzzle itu. Yeah. Tuhan itu panggil kamu dan kamu kalian semua satu keluarga kenal Tuhan lewat seseorang. Dipakai oleh Tuhan. Yeah. Kalian pindah ke Bogor. Puzzle yang kedua nih pindah ke Bogor. Ternyata ikut dalam Tuhan itu tidak selamanya baik. Betul, tidak mudah. Diizinkan juga lewat sebuah keterpurukan. Betul. Tapi dalam keterpurukan itu justru kamu diangkat oleh Tuhan. Ini hebat banget cara Tuhan berencana yang luar biasa. Kayak ada desain yang rapi yang Tuhan sudah atur. Meskipun prosesnya panjang ya. Tapi itu ada proses yang begitu. Dalam keterpurukan dia pinjam uang karena untuk anak-anak kuliah. Iya, betul. Dan kemudian kamu diangkat Tuhan bersama dengan tim kamu. Iya. Dan kemudian kamu ada berkat dan kamu bisa tutupi itu. Iya. Bagi saya ini ada puzzle-puzzle yang sedang ditata Tuhan dengan rapi. Dan itu menjadi satu nanti gambaran wajah, wah kemuliaan Allah yang dinyatakan. Benar sekali. Oke, sekarang step berikut ya Bang. Dan sekarang kamu udah melayani Tuhan ya. Nah ketika itu ibu saya bilang, ada satu kerinduan di hati ibu saya. Waktu itu saya sudah pelayanan sekolah minggu. Tapi gak pernah mau berikan talenta nyanyi saya kepada Tuhan. Saya berpikir kalau pelayanan nyanyi itu atau worship leader atau musik pujian itu orang lain gitu. Dan talenta saya hanya untuk Base Jam. Tapi ibu saya bilang sebelum ibu saya dipanggil Tuhan tahun 2003 selalu punya kerinduan. Karena kami orang Jawa dipakai bahasa Jawa. Bo nyanyi tuh ojo di TV aja, di radio. Bo nyanyi buat Tuhan. Kalau nyanyi jangan di TV dan radio aja, bo nyanyi buat Tuhan. Dan waktu itu maaf saya nggak dengerin kata ibu saya terlalu enjoy dengan berkat Tuhan di Base Jam. Dan saya belum mulai pelayanan dengan talenta nyanyi saya. Sampai akhirnya ibu dipanggil tahun 2003 ketika penutupan peti ibu saya baru nyanyi buat Tuhan dan di hadapan ibu saya yang waktu itu ada di gereja untuk pelepasan. Nah, lagu apa yang waktu itu kamu nyanyikan? Seperti Bapa sayang anaknya,
Demikianlah Engkau mengasihiku. Karena saya rasakan Bapak itu sungguh mengasihi kami sekeluarga seperti Bapak sayang anaknya. Orang-orang semua menangis, tapi saya bangga. Saya bisa memutuskan untuk melayani Tuhan ketika ibu saya pergi. 2003. 2003 ya. Dan dari sampai situ hari ini. saya terus melayani Tuhan, saya komit. Dan saya diingatkan, yang seperti tadi kakak bilang soal puzzle. Ternyata ayah saya bilang, kita nggak mungkin sejauh ini diangkat Tuhan kalau di pecanggaan tidak mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu awalnya perjalanan hidup kami, dan ketika Tuhan mulai bawa Adon banyak pelayanan, tidak hanya di sekolah minggu saja, tapi di praise and worship, tidak hanya di Indonesia tapi ke banyak negara. Tuhan luar biasa Kak, Tuhan bawa ke 33 negara untuk melayani Tuhan. Point. Itu yang Poin gak pernah saya lupa gitu. Itu poin saya. Iya, itu maksud saya kalau bicara tentang kedaulatan Allah ya. Iya. Kita ngobrol begini gue udah diberkati banget. Kita lihat dari proses panjang. Dari Solo, dari satu desa Pecalangan ya. Pecanggaan ya. Pecalangan, terus kemudian tarik ke Bogor. Dan skala nasional dan internasional. Mas. Kurang lebih hampir berapa negara sekarang udah keliling? Puji Tuhan 33 Kak. 33 negara. Iya. Kalau provinsi udah ketutup tuh Mas. Jadi dan mayoritas semuanya buat melayani Tuhan Kak. Itu yang luar biasa. Hanya satu kali bersama Base Jam. Itu pun ke Singapura gitu. Jadi ketika Tuhan berikan tugas, itu yang Tuhan bawa ke 33 negara. Soalnya waktu itu saya berapa kali mau ketemu sama kamu yang kita ngobrol, pas kamu lagi mau ke Amerika. Iya Kak, ya, dapat tugas dari Tuhan. Terus kemudian pelayanan di sana, dan kemudian sampai hari ini, dan kamu punya istri orang Ambon. Betul Kak. Orang Ambon, dan kemudian kalian sekarang bisa eksis sampai hari ini, survive dengan kehidupan kalian. Baru akhirnya saya berpikir tegas dengan firman tadi. Tuhan memilih kita bukan dari yang ada, tetapi dari yang tidak ada menjadi ada. Thank you Kak, firmannya menguatkan saya banget. Artinya yang bodoh dipilih Tuhan untuk mempermalukan mereka yang berhikmat. Yang lemah dipilih Tuhan untuk mempermalukan mereka yang kuat. Jadi artinya firman ini ya dan amin. Selalu ajaib. Kalau saya mau ngomong nggak ada kalimat. Tapi kalau saya mau bicara dengan kalimat tegas, dan banget Tuhan itu. Luar biasa. Dahsyat banget. Iya. Ya nggak? Tidak ada kata lain lah. Nah Don, sekarang udah masuk dalam dunia rohani Don. Iya. Dan saya pernah lihat kamu di video klip juga di live channel ya. Iya. Video klip kamu itu tentang yang termarginal. Iya. Rich to unreached people. Jadi lebih menjangkau yang tidak terjangkau. Iya. Dan kemudian kamu lihat kepada orang-orang yang termarginal, yang papa begitu itu. Itu lagu itu buat saya tuh menyentuh banget tuh. Dan kemudian video klipnya itu bisa dapat begitu loh. Apa yang ada dalam benak pikiranmu? Apa kamu mengenang masa lampau dan kemudian kamu bilang ini orang harus bisa buat hal yang baru gitu loh? Sebetulnya itu tidak hanya mengenang, tapi itu perjalanan hidup saya Kak gitu. Karena kami gak berbeda jauh sama orang-orang yang ada di video klip itu. Tapi Tuhan angkat. Itu lagunya apa tuh waktu di video klip itu? Apa yang kan kau buat? Oh, apa yang aku? Iya, apa yang kan kita buat kepada saudara-saudara yang terhina dari Tuhan Yesus yang kita temui setiap hari, dan itu dulu adalah saya sebetulnya gitu. Iya. Dan kami diubahkan oleh Pak Lodo. Saya rindu Tuhan pakai kehidupan saya juga untuk menolong mereka gitu, seperti saya dulu gitu. Ya, oke. Lewat album itu dan kemudian sampai hari ini, Adon juga bergerak di dunia pelayanan. Apa yang kamu bisa kasih masukan dengan pelayanan akhir-akhir ini? Ngeri, bahaya, asik, menyenangkan. Apakah kayaknya ini rawan banget nih? Kira-kira bagaimana? Kan kamu pernah di sekuler. Iya. Jujur aja bos, nggak masalah. Ini kan sekuler, ini rohani. Pas dilihat begini bagaimana? Ada ngerinya ya? Ngeri sekali. Sebetulnya. Saya lagi nunggu kalimat itu. Sebetulnya fokus kita ya, tujuan utama itu yang perlu kita murnikan gitu. Karena berkali-kali aku juga godaan uang segala macam gitu, dan itu ada di pelayanan juga gitu. Dan ada juga di situ ya? Iya, jadi Tuhan ingatkan itu gitu. Bahwa kamu lihat lebih fair sekuler apa rohani? Ini mohon maaf ya, kalau fair semuanya itu lebih fair di sekuler sebetulnya. Itu yang makanya hampir semua artis, kalau gue tanya pasti ngomongnya begitu Mas. Iya. Apa yang menjadi masalah? Apa yang jadi masalah? Menurut saya sih kemurnian hati dan ketulusan sih. Oke. Gitu. Sekarang saya mau tanya, kita harus berikan sebuah dalam diskusi ini kita bicara tentang kedaulatan Allah.
Memang ini pelayanan ini lewat media ini independen, tetapi Ya. kita terkontrol dengan sebuah sistem yang ada. Apa yang ada dalam pikiran Adon untuk membenahi tentang ini tadi, ketulusan dan ikhlas dalam sebuah pelayanan? Ada rasa gembira dan ketulusan, apa yang kamu ingin membuat satu terobosan tentang hal ini? Kalau menurut saya dulu pernah gini dalam kondisi bahwa ketika melayani Tuhan itu merasa saya tuh dipilih karena saya gitu. Karena saya mampu, saya punya suara, terus mungkin orang kenal di BSIM juga makanya ngundang saya gitu. Tapi ternyata kalau melihat kehidupan ke belakang, sama sekali nggak ada artinya. Jadi Tuhan memilih saya itu seperti yang firman Tuhan tadi kakak sampaikan, bahwa dipilih Allah karena memang saya nggak mampu, saya nggak bisa apa-apa, dan semua karena anugerah Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lupa sama itu, sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita menuntut banyak hal. Saya perlu ini, saya perlu ini dong, gitu. Karena saya udah melayani Tuhan. Tepat. Ya, dan saya selalu bilang sama Joyce, istri saya gitu, kalau kita melayani Tuhan, karena kami sama-sama sekarang melayani 12 Kids Indonesia, anak-anak marginal, itu bukan karena kita mampu gitu, atau bukan karena kita punya waktu, tapi karena Tuhan memilih kita, dan kita dulu adalah orang-orang seperti mereka. Ini saatnya kita untuk melayani mereka tanpa mengharapkan apa-apa, baik itu uang atau popularitas gitu, karena semua itu milik Tuhan. Kalaupun kita dapat sesuatu, itu pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita udah melakukan suatu pelayanan yang keras, yang capek gitu, lalu kita dapat berkat. Tapi saya bilang sama Joyce saya bahwa itu nggak ada kaitan sama apa yang kita lakukan, tapi itu berkat dari Tuhan. Oke. Para pemirsa, kedaulatan Allah memberikan paradigma kita berubah ketika kita merasakan pemilihan Tuhan buat kita. Yaitu bagaimana kita melihat pelayanan itu dari kacamata Tuhan. Dan sering sekali kita memahaminya sangat simpel dan praktis banget, hanya untuk kepuasan sesaat. Tetapi sebenarnya, lewat tayangan ini pun tidak ada satu pribadi pun yang mencoba untuk mengambil kepentingan itu sendiri. Atau saya membuat diri saya besar, atau membuat Adon dirinya besar, tidak ada sampai dengan poin itu. Tapi bagaimana program ini bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Yang paling penting adalah kita tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi Tuhan selalu memberikan itu kesempatan bagi kita. Karena saya meyakinkan bahwa sumber itu tetap sama, tapi pemain bisa berganti-ganti. Di zaman ini mungkin kami sedang dipakai Tuhan, tetapi zaman yang akan datang, Tuhan akan pakai orang yang lain. Dan saat kita lagi dipakai Tuhan, maka kita harus bekerja dengan luar biasa sekali lagi. Karena apa? Ini bicara tentang ketulusan hati. Nah, Don, kalau lihat dalam gambaran begini, Don, dan kita lihat bahwa dalam sebuah pelayanan sekarang sudah masuk dalam sebuah industri yang luar biasa. Sering sekali akhirnya kita masuk dalam posisi itu. Saya mencoba untuk tarik keluar dan saya keluar, tarik keluar, tarik saya keluar gitu. Masuk kita keluar, masuk kita keluar. Kalau nggak kita masuk dalam sebuah pusaran-pusaran itu. Makanya sekarang saya ada di sebuah badan misi kan. Badan misi ini untuk bergerak terus mobile kemanapun. Nah Don, ketika kamu masuk dalam posisi itu, saya yakin ya Don, orang yang mengundang kamu berpikir Adon seorang penyanyi sekuler dan kemudian dikenal banyak orang. Mereka menganggap bahwa Adon akan mengangkat orang-orang yang datang lebih banyak lagi. Sering sekali gereja punya motivasi ke arah sana. Kadang-kadang seperti itu ya kan? Gitu. Tapi sebenarnya dalam diri kamu sendiri bukan masalah itu sebenarnya. Iya. Seperti yang Firman tadi bilang, karena Tuhan sudah berdaulat memilih saya dengan cara saya yang mungkin saya memang tidak mampu dan hari ini Tuhan buat kemampuan itu. Iya. Apa yang kamu rasakan setiap kamu pergi ke luar negeri, sudah 33 negara, dan di atas pesawat apa yang kamu rasakan? Bersyukur ya, luar biasa. Sangat bersyukur dan dimanapun berada saya nggak pernah melupakan kontrakan kami di Pecangaan. Itu dia. Karena itulah awal di mana Tuhan bertemu dengan kami, bahkan menemui kami, bukan kami yang mencari Tuhan. Jadi Pecangaan itu mengingatkan saya bahwa saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Saya melihat berkat dari pelayanan itu dahsyat, Bos. Selalu yang saya temukan 17 tahun. Tuhan itu pelihara kita orang-orang yang melayani Tuhan itu dengan cara yang ajaib. Iya. Selalu saya bilang gini, apa yang kita harapkan, sering sekali belum tentu kita dapatkan. Tapi apa yang kita dapatkan, sering sekali melebihi dari apa yang kita harapkan. Benar sekali. Dan itu yang selalu membuat saya berpikir, gitu loh. Jadi sering sekali memang kita sedang diperhadapkan dengan rahasia-rahasia Tuhan yang Tuhan singkapkan lewat sebuah peristiwa pengalaman pelayanan itu sendiri. Sekuler fair, saya tahu tentang hal itu. Tapi dalam ranah rohani kita dapat yang berbeda. Yeah. Kedalaman kita dengan Tuhan itu membawa kita semakin melihat
ada puzzle yang Tuhan siapkan buat kita itu, yang Tuhan sudah singkapkan sebelumnya. Dan Tuhan sedang tata buat hidup kita yang dia akan datang. Benar. Dan ini yang membuat saya bangga tentang melayani Tuhan. Kalau bicara tentang kedaulatan Allah, maka sampai hari ini pun tidak ada kata kecewa dengan Tuhan. Apapun juga itu. Iya, benar. Dan bagaimana buat ke depannya? Karena waktu kita tidak terasa sudah ada di penghujung waktu ini. Buat ke depannya Adon apa yang sedang dipikirkan? Buat kedepannya kalau sama istri pengen terus mengembangkan. Anak ada berapa? Anak belum. Belum ada ya? Belum ya. Oke. Tapi banyak anak-anak di 12 Kids Indonesia. Oke, udah Jadi berapa tahun kami udah? 5 tahun. Oke lah. Tahun depan Tuhan kasih ya bos ya? Amin. Ya, yang ke depan adalah 12 Kids Indonesia ini untuk kami percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan 12 muridnya jadi orang-orang yang mengubahkan dunia. Tunggu dulu Don. Oh saya jadi teringat. Kalau kamu punya anak, belum tentu kamu bisa pergi ke 33 negara bersama istrimu. Tapi kalau Pasti Tuhan punya rencana juga ya. artinya Tuhan izinkan kamu untuk around dulu. Sampai nanti nikmati, sudah saatnya harus menikmati. Di masa tua. Seperti Yakub mendapatkan Yusuf di hari tua. Oh iya. Jadi ada cara Tuhan. Nanti janji Tuhan ya. Ada janji Tuhan. Nah dari 12 anak ini dan kemudian dimuridkan dan kalian sedang membina komunitas itu. Apa goalnya dalam komunitas itu? Mereka jadi orang-orang yang mengubahkan dunia. Itu harapanmu? Iya. Karena ya ayah saya bilang gak nyangka Tuhan bisa pakai anaknya seperti Adon sampai saat ini. Itu karena Tuhan. Jadi ayah saya juga pernah ketemu sama anak-anak 12 Kids Indonesia ini. Ayah saya bilang, kamu tuh dulu kayak mereka gitu. Jadi itu yang membuat kami memperhatikan mereka, bahkan menjadi kakak buat mereka. Tidak hanya seperti aksi bakti sosial gitu ya. Hanya seminggu sekali, tapi ada interaksi, ada hubungan dengan anak-anak ini. Dan kami kadang-kadang sering keluar sama-sama. Pokoknya kami jadi kakak buat mereka. Artinya pas yang tadi saya sampaikan. Sumber tetap sama. Iya. Pribadi itu tetap sama. Pemain bisa berganti dengan part yang berbeda. Betul. Artinya melihat anak-anak yang sekarang, dulu kamu seperti itu. Tetapi kamu bisa seperti ini, artinya mereka juga bisa seperti itu. Bahkan bisa lebih. Pasti lebih. Dari apa Generasi yang berikutnya pasti kamu lebih. alami sekarang. Iya. Don, kita sudah habis waktunya. Habis ya? Habis bos. Nggak terasa. Nggak terasa Maunya sekali, ngomong Kak. terus. Tapi masalahnya kita harus selesai. Terima kasih banyak loh dapat kesempatan sini Kak. Sama-sama Don. Saya juga senang kamu bisa ada waktu untuk kita bisa share. Kita akan ketemu di pelayanan berikut ya bro ya. Pasti harus sama-sama buat generasi ini Kak. Iya pasti. Kita udah berapa kali sekali waktu itu Adon bawakan tentang seminar worshiper ya. Iya. Dan kita akan masuk dalam fase-fase berikutnya. Oktober kita akan buat event lagi bos. Oke, siap. Dan kita akan ketemu dengan berbagai banyak cara ya. Yang kita harus lakukan bersama buat anak-anak muda. Kedaulatan Tuhan lagi. Kedaulatan Tuhan. Kita berdoa ya Don. Iya. Terima kasih hambamu menyerahkan Adon bersama keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan izinkan mereka hari ini bisa menikmati semua pelayanan. Karena kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan izinkan seorang keturunan pun Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Komunitas yang mereka sedang bina. Biarlah setiap anak-anak yang ada di komunitas itu menjadi anak-anak yang berkualitas. Kami berdoa, Adon hidup dalam Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan bersama dengan istri. Dan orang tua juga Tuhan berkati, anak dan kakak semua diberkati oleh Tuhan. Pemirsa menyaksikan acara ini pun telah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Don, thank you, Terima kasih. brother. Tuhan berkati. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan episode ini dan saya yakin dan percaya kedaulatan Allah adalah hak Allah. Dan kita tidak punya hak sedikit pun. Tetapi Allah yang berdaulat dalam hidup kita dengan bebas. Biarlah lewat episode ini nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan ketemu dalam episode-episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Diberkati untuk menjadi